Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Laqad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والقضاة والمفسرين والفقهاء والعباد المجاهدين والمحدثين والمصنفين والمحققين والمصرفين ومنضلين في الدين من جميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحدث اللهم ثم إلى الله سادتنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وجمال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا حسن سيدنا حسين محمد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم على الشهداء المسلمين بالله والسليم على رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم الراشد الضيّ الشيخ ولسن الشهيد الشيخ والمنشئون سيدنا محمد الله بن عيسى سيد الكبير مقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب الله بن الحجاج الشيخ علي بن عبد الله الراشد بن جزيل البصيري وبنية أن الله تعالى يسر ثوابها إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا ونخلص خاصة أرواح المؤسسين المتبرعين لهذا المصلى ومن وقف على هذا المصلى ووصوله وفروعه وبنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرحم أمواتنا ويقضي جميع هوائجنا وييسر لنا في أمور الدينية والدنيوية والأخروية ويختم لنا بالحسنى ومراد عنا في خير ولطف وعافية ويبارك لنا في أعمالنا وعلومنا ونياتنا وحركاتنا وسكناتنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa maj'al sariratana khairan min 'alaniyatina wa ja'al 'alaniyatana salihah. Wa inna nas'aluka 'ilman ladunni wa mashraban safiyan haniya wa hawiya wali. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa'a wal ifadata wal istifada wal nasa'ata wa suki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha wa jalla wa qurbi wa mudati wa sawabi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana ala nabiyyi wa bi barakati 'ulumi wa bi kulli darain amin. Para sayyid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, jamaah musalla Jamiatul Rahmah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'da ar-ra'si wa ghuslul rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarnahu. Pasal yang membahas tentang fardu. Fardu itu dalam fikih dikenal dengan kewajiban. Ya. Yang dibahas di sini adalah fardu wudu. Fardu itu ya bahasa Arab, ya itu sifatnya mufrad, ya satu. Kalau jamak atau banyak, ya jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari dua, ya namanya furud, ya mufradnya adalah fardu. Jadi kewajiban wudu itu ada 6. Jadi hal yang harus dikerjakan ketika wudu ada 6, nggak boleh ditinggalin. Seandainya satu hal saja ditinggalkan daripada wudu ini, ya satu kewajiban ditinggalkan dari wudu, maka wudunya tidak sah. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Ya, niat adanya di dalam hati. Ya, jadi nggak tahu. Nah, untuk meyakini niat, ya ada yang harus diucapkan. Ya biasanya kan kita dilatih tuh dari kecil. Yo niat sebelum wudu apa? Tinggal dari TK tuh kan diajarin, ya kan? Makanya guru-guru TK tuh luar biasa, jariahnya luar biasa. Ya, guru TK, guru TPQ, meskipun kelihatannya sederhana, tapi ngajarin yang hal-hal seperti ini, justru pahalanya sampai dewasa, sampai diingat, sampai tua, itu luar biasa. Ya, kita nggak tahu. Itulah yang menyebabkan rata-rata yang ngajar guru TK, guru ngaji, TPQ itu berkah, meskipun ya nggak ada bagaimana-gimananya, nggak ada gelarnya, nggak ada ininya, tapi anaknya kadang sukses. Karena keberkahan itu yang kita nggak tahu, diajarin doa sebelum makan, ya kan, doa bangun tidur, sebelum tidur, ya kan, niat sholat, itu hal sederhana, tapi nilainya di sisi Allah besar. Karena sampai tua kan akan dipraktekin terus, ya kan? Tuh. Makanya jangan meremehkan, ya guru-guru TK, guru-guru ini, giliran sekolah-sekolah favorit aja, ya dielung-elungkan. Tapi guru-guru TK, guru TPQ, boro-boro giliran nyumbang aja, ya kan? Masih pilih-pilih. Jadi fardu wudu itu ada 6. Yang kewajiban wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat adanya di dalam hati. Nah, niat ini ya dibarengi dengan perbuatannya. Ya. Contohnya mau sholat. Kalau mau sholat niatnya ketika takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Niatnya pas lagi Allah lagi angkat tangan itu niat dalam hati. Hatinya ikut. Ya saya niat sholat zuhur, ya mengikuti imam fardu kata Allah Taala. Atau saya niat sholat zuhur fardu kata Allah Taala. Gak apa-apa, udah beres begitu. Ya, gak usah pakai bahasa Arab, gak apa-apa. Gak usah Jawa, gak usah apa. Pokoknya yang hatinya kira-kira ya mampu cepat dalam waktu singkat niat. Nah, untuk membarengi niat ini memang kadang ada orang yang lupa, ya kan? Jadi masuk sholat zuhur dia ada sholat asar. Makanya sebelum sholat itu ya sebelum niat hendaknya makanya disuruh melafazkan wasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhu al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Dan melafazkan niat itu adalah sunnah. Sunnah itu definisinya dalam fikih yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang mengerjakan sunnah itu diberi pahala, tapi enggak diberi hukuman, enggak diberi ancaman, enggak diberi siksaan bagi yang meninggalkan pekerjaan tersebut, kesunahan. Contohnya nih, kemudian dia maghrib, kalau enggak kerjain enggak dapat dosa, tapi kalau kerjain dapat pahala. Ya, puasa sunnah enggak kerjain Senin Kamis enggak dosa, tapi kalau yang kerjain dapat pahala, dikasih ganjaran pahala anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi melafazkannya itu sebelum Allahu Akbar. Makanya aba-aba dulu siap-siap, makanya tenang. Ketika mau sholat tenangin diri, fokus pikirannya. Sambil baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Baca supaya lagi sholat ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi niat. Ya, jangan kan kalian saya aja, kalau saya dari niat sampai akhir nggak bisa fokus. Memang lempengan itu susah. Lempengan fokus khusyuk dalam sholat susah. Lagi sholat malah justru ada aja kepikiran. Nanti habis sholat hilang lagi. Ya kan? Pasti merasakan itu. Pikiran ini, pikiran itu, utang belum lunas, cicilan belum lunas. Ya kan? Lagi sholat tuh. Ya kan? Makan mau pakai apa bingung. Ya, bingung mau pakai duit atau bingung punya duit itu. Ya kan? Yaitu niat inda ghuslil wajhi. Nah, niat wudu ini ketika membasuh wajah. Tadi kalau sholat ketika takbiratul ihram, kalau lagi wudu ketika lagi membasuh wajah, bukan pas kumur-kumur, bukan. Kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung, masukin air ke dalam mulut, ke telinga, itu adalah sunnah. Ya, perlu diperhatikan. Masukin air ke dalam mulut, ke dalam hidung, ke telinga, itu adalah sunnah. Ya, yang wajib itu muka, tangan, kepala, kaki, berurutan terakhir. Nah, niatnya itu ketika membasuh muka. Ya, tuh. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Niatnya ketika basuh muka. Nah, ukuran mukanya juga bukan asal plok gitu aja. Ya, udah kayak cuci muka bangun tidur, jangan. Nah, cuci mukanya kayak harus sesuai panjangnya sama lebarnya. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut di atas sampai di bawah, dagu paling bawah. Ini ukuran muka. Lebarnya dari pentil kanan kuping kiri sampai pentil kanan kuping kanan. Ya, pentil kanan telinga kiri, pentil kanan telinga kanan. Itu harus kena semua. Kalau nggak kena nggak sah. Ya, jangan takut basah. Ini jangan takut gini begitu. Ini buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau urusan sama Allah aja perhitungan, apalagi manusia. Ini sebelum sholatnya, belum praktek sholatnya, baru wudhunya. Ya, tuh. Ukuran mukanya seperti itu. Ya, jadi sambil basuh muka, saya niat ya nawaitul wudu adalah fil hadatsul asghari. Saya niat fardu wudu ya karena Allah Ta'ala. Gak apa-apa dah begitu dah. Ya, dan cepat.
atau saya niat fardu wudu ya untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oleh kamu itu saya niat fardu wudu karena Allah Ta'ala, apa-apa. Yang penting di ukuran mukanya harus kena semua air dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, itu ukuran muka. Jangan disamain cuci muka biasa. Ini kita lagi menghadap Allah disuruh rapi-rapi, bersihin diri. Ya, kalau menghadap Allah aja wudunya nggak benar, ngerapihin dirinya nggak benar, giliran ngadep manusia rapinya rapi banget. Ya. Wa ghuslul wajhi, dan kewajiban wudu yang kedua yaitu ya wajah itu sendiri. Tadi niatnya, yang kedua wajah. Niatnya lagi basuh wajah, yang kedua wajah itu bagian daripada kewajiban wudu. Ya. Wajib dibasuh. Ya. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan melebihi kedua siku. Jangan lepas sama sikunya. Kalau yang pakai tangan panjang, lengan panjang, lipatnya agak jauhan dikit, segini, apa-apa. Ya, harus segini ya, lebihin. Jangan perhitungan. Ya, tuh. Basuh kedua tangan habis ini doang, lengan ini doang. Itu kan cuci tangan. Ya enggak? Sampai putaran ini doang, sampai siku. Ini kita lagi menghadap Allah. Ya, tuh. Jadi membasuh kedua tangan melebihi, jangan sampai sini. Kalau bisa lebih dikit, ya bangsa 2 cm, 1 cm, ya. Jangan lepas banget sama siku, biar dapat keberkahannya. Banyak ulama, ya, ulama yang mendawamkan wudu ini, fadilah wudu, keutamaan wudu. Ya. Jadi nggak pernah batal wudunya, saking nggak pernah batal wudunya, jadi bersih orangnya, keluarganya jadi bersih. Ya, tirafatnya begitu, wudu nggak pernah batal. Ya, kalau sekalinya batal dia wudu lagi. Dia pengen suci di hadapan Allah. Mau dalam urusan dunia lagi dagang dia punya wudu, lagi apa aja punya wudu, lagi berhubungan suami istri punya wudu. Ya, tuh. Wa ma suba'da ra'si. Ya. Nah, tadi tangan dari ujung kuku sampai siku, ya. Nah, kukunya nanti harus bersih, ya. Dilihatin, ya. Di sela-sela, ya. Jadi kalau lagi wudu nanti diselahin tuh gini-gini, ya. Cara untuk basuh tangan tuh, jadi kalau keran kan air muncul, tangannya digoyang, dorong ke atas atau didorong samping tangannya. Jadi tangannya didorong, ya, entah itu ke atas begini atau ke samping, tangan kirinya langsung basuh. Begitu juga sebaliknya, dorong begini atau begini, ya, tuh. Kemudian wa masuk ba'da ra'si, dan mengusap sebagian kepala, ya, mengusap sebagian kepala, bukan sebagian rambut, sebagian kepala. Jadi tempat tumbuhnya rambut ada di kepala. Ya, seandainya botak, ya biasanya orang kan di kepala itu bagian itu kan tempat tumbuhnya rambut. Meskipun nggak ada rambutnya harus dibasahi. Meskipun sedikit. Misalnya saya pakai peci nih, nggak masih ada rambut nih. Bisa saya langsung usap ke bagian belakang, bagian samping, kan masih bisa. Karena tempat tumbuhnya rambut, ya. Bisa di belakang juga. Kalau orang pakai imamah gimana? Kan ribet bukanya, kerja 2 kali. Ya, pakai imamah tuh kayak habaib, ya kan tuh kayak di kalender, kan susah. Paling dimajuin dikit, ininya pakai ke belakang biar nggak ribet. Ya kan? Yang penting harus kena basuhan, ya, diusap sebagian kepalanya kena air. Dan itu nggak boleh ditinggalin, wajib, ya. Kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini.
Yang kelima yaitu ya membasuh kedua kaki melebihi mata kaki. Ya kalau kaki ini kaki, ibarat kaki ini mata kaki nih. Kaki ini kan di atasnya mata kaki kan. Berarti kakinya didorong begini, atau kaki dorong ke atas. Kan jadi kena nih mata kaki lebih dikit, ya kan? Ini anggapnya mata kaki nih yang ini nih, umpamanya ini kaki di bawah. Jadi kalau lagi dibasuh, ini sela-sela digosok, didorong nih kakinya, tangan kirinya gosokin ya sampai melebihi mata kaki. Ya, biasanya kan kalau tempat-tempat wudhu ada yang duduk, ada yang berdiri, ya pokoknya diatur aja jangan sampai jatuh. Bagi wudhu nanti kejengkang lagi, ya enggak? Ya bisa kejengkang. Ya yang nyaman buat dirinya gimana? Yang penting harus dilaksanakan, ya. Itu jadi membasuh kedua kaki melebihi mata kaki, ya. Jangan sampai sini doang mata kakinya nggak kena, ya kan? Apalagi sekarang mana ada celana model pensil semua enak, ya kan? Kalau dulu celananya cutbray itu panjang banget ke bawah, ya kan? Biar begini-begini bisa tahu celana, ya kan? Loh, kalau cutbray kan zaman model dulu tuh gombrong banget, ya kan? Ya bahannya kayak banyak banget kan gitu, ribet kayak mama juga orang laki gitu, ya kan? Kalau enggak yang pakai sarung, celana sarung itu kan model celana, jika itu kan lebar banget tuh, ya kan? Tuh. Ya kalau celana pensil, yang penting ditarik dikit. Kalau ini celana hobi yang bawahnya pakai karet, enak tinggal tarik ke atas. Jadi harus kena mata kakinya, ya. Tuh. Wa tartibu ala ma zakarnahu, dan tertib ya, berurutan atas apa yang kita sebutkan tadi. Jadi nggak boleh mendahului, ya. Jangan niat ketika basuh tangan, nggak boleh, nggak sah. Tetap niat harus ketika membasuh muka. Niat ketika membasuh muka 1, basuh muka 2, membasuh kedua tangan melebihi siku 3, keempat ya mengusap sebagian kepala meskipun tidak ada rambutnya, tapi kebanyakan orang tempat tumbuh rambut itu di kepala. Ya kira-kira mana yang bagian tumbuhnya rambut, ya kan? Meskipun dia pakai peci, pakai imamah, tetap harus dibasahin. Ya karena wajib. Kalau nggak dibasahin nggak sah. Wudhunya nggak sah, bagi sholatnya. Gitu. Kemudian dari kepala, ya, kemudian kaki, membasuh kedua kaki melebihi mata kaki. Jangan lepas atau di bawah mata kaki, jangan. Ya, urusan ibadah itu harus kita lebih-lebihin dikit deh. Ya, kita lebihin dikit supaya nanti ya ada tambahannya, ada bonusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah nggak melebihin, pelit banget lagi, ya kan? Tuh. Tertib tertib di sini harus berurutan, nggak boleh saling mendahului. Ya, kayak misalnya wudhunya anak-anak kecil, ya kan? Kadang kaki dulu, baru tangan, baru muka, macam-macam dan baru bocah. Ya. Kemudian wasunanuhu aisyatu asya, dan adapun sunnah-sunnahnya wudhu, dan tadi yang wajib harus dilaksanakan ketika wudhu. Ada 6 tuh, ya simpel pada wudhu, ya kan? Makanya kalau lagi wudhu di tempat-tempat keramaian, misalnya di rest area, misalnya lagi pulang kampung tuh wudhunya wajib aja. Wudhu sadar diri, apalagi udah airnya dikit, antrian banyak. Jangan egois lagi di situ, mikirin diri sendiri, ya kan? Yang wajib aja udah, ya. Ada orang bisa wudhu pakai aqua gelas, ya. Bisa wudhu pakai aqua literan seliter, ya. Yang 10 liter apa tuh yang tangguh? Berapa? 100 mili, ya kan? Itu bisa. Karena memang ya anugerah yang terbesar yang Allah berikan itu air, ya.
Air itu adalah sumber semuanya. Ya. Tuh. Wa sunanuhu aisyaratu asya, dan sunnahnya wudu ada 10. Atasnya itu baca bismillah. Mau baca bismillah mau enggak? Kan saya bilang tadi sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang mengerjakan sunnah dia akan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya, tapi tidak mendapatkan hukuman, siksaan, dosa bagi yang meninggalkan sunnah. Contohnya ini qobliyah ba'diyah. Ada yang buru-buru nggak ngerjain qobliyah ba'diyah, ya nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Tapi yang kerjain dapat pahala. Nah kalau tadi yang wajib ditinggalin, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Definisi wajib itu ya begitu. Diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, diberikan siksaan bagi yang meninggalkannya. Tadi lagi fardunya wudu, kewajiban wudu, mukanya ditinggalin atau basuh kepalanya ditinggalin, tidak berdosa. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya. Tuh. Nih sunnahnya ada 10 atasnya itu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sebelum ini ya. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Nah ini bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim baru gini. Kan ayat tadi kan. Itu masih sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa, nggak ngelakuin juga nggak apa-apa. Tapi kita mau ibadah, mau dekat sama Allah, perhitungan Allah sekarang begitu. Ya ya. Tuh. Kemudian maksud saya meskipun sunnah jangan ngeremehin sunnah. Jangan kalau bisa jangan tinggalin, ya semampunya aja. Jangan nggak bisa dikerjain semuanya, ya. Kemudian ditinggalin semuanya lagi, jangan. Ya. Malah yudrabu kullu, la yudrabu kullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan semuanya, maka jangan tinggalin semuanya. Misalnya bismillahnya nggak bisa, kan masih di tangan. Bismillahnya bisa, ya kan? Misalnya bismillah bisa langsung buka, kan masih bisa. Nggak cuci tangan nggak apa-apa, masih bisa bismillah langsung masuk muka, kan gitu. Seenggaknya sunnah-sunnahnya itu jangan ditinggalin semuanya. Ya dari 10 masa 10 ini ditinggalin, bangetan, ya kan? Tuh. Yang pertama tadi basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan, cuci tangan bahasanya gitu ya. Qabla idkhalihima, ya sebelum memasukkan kedua telapak tangannya itu ke bejana, ya atau ke tempat air. Walman madatu memasukkan air ke mulut, kumur-kumur. Itu sunnah. Wal istinsyaqu, dan memasukkan air kedua ke hidung. Nah, kalau masukkan air kedua ke hidung ini, usahakan dihirup. Kalau dihirup, kalau puyeng berarti penyakitnya banyak. Coba ya, habis masukin ke mulut, ke hidung, harus sampai naik, habis itu dibuang lagi. Tapi ngebersihin bagian dalam, emang sunnahnya begitu. Tapi kalau merasa puyeng ya, penyakit berarti banyak, udah mulai terasa. Tapi kalau nggak biasa gitu pasti, ya asalnya video, ya lagi di video ngapain bupil, ya kan? Bedanya bupil sama masukkan air ke dalam hidung itu beda ya. Ketika wudhu, ya kalau bupil aja usahain ke dalam, masa nih buat wudhu. Kalau bisa, ya cobain praktekin rasanya gimana. Memang pertama-tama kalau yang nggak biasa memasukkan air ke dalam hidung, uyang. Ya, dihirup dulu, habis itu dibuang. Memang begitu sunnahnya. Ya. Kemudian wa masuk jami'ir rasi, dan mengusap semua kepala. Tadi kan yang wajib sebagian kepala. Ya. Nih kan saya misalnya pakai peci, saya wudhu bagian kepala. Ya, saya nggak mau lepas peci. Berarti kan saya bisa yang belakang atau yang samping. Ini kan masih tempat tumbuhnya rambut, ya kan?
Nah, sunnahnya dibuka nih semuanya. Nah, ada aturannya mainnya begini. Ini tangan kanan, tangan kiri gini. Nah, bisa diputar. Ya, diputar. Tuh. Jadi dapat sunnahnya dapat, wajibnya dapat. Tuh. Yang wajib itu cuma sebagian, ya. Biar dapat semuanya, dapat yang wajib, dapat yang sunnah semuanya gitu. Ya. Ini pelan-pelan nih ya. Kemudian wamasul udhunaini, dan mengusap kedua telinga. Ya, telinga tuh ya dari bawah. Jadi yang main jempol aja. Jempol itu terbalik, ya. Habis jempol itu terbalik, ya. Habis itu yang dalam, ya. Jangan dimasukin ke dalam. Bagian yang kelihatan aja, yang kelihatan oleh orang bagian luarnya. Kira-kira jangan dimasukin ke dalam, nanti ya malah jadi penyakit, ya. Jadi yang kelihatannya aja. Diputar tangan kirinya masuk telinga, tangan kanan, tangan jempol, telunjuknya masukin telinga, jempolnya putar gitu loh, ya. Jangan ditarik sendiri, udah namanya. Ya. Jadi jempolnya yang ini, ya yang bergerak. Nah, nanti kalau jempolnya udah baru tangan. Nah, ini sunnahnya ada yang kanan dulu, kiri dulu, atau bareng juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting ya dikerjain duluan ya gitu ya. Ini masih membahas tentang kesunahan wudu. Kemudian zahirihima wa batinihima, bagian luar, bagian dalam telinga tuh. Ya. Jadi telinga kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar misalnya kelihatan di dalam telinganya. Bagian dalam ini yang mungkin yang ada lipetan-lipetannya, tapi jangan masuk dalam. Ya, yang ada lipetannya aja itu dibersihin sambilan. Jarang-jarang bersih telinga kan. Toh juga kalau bersih buat diri kita juga, bukan buat orang diri kita yang punya kok. Seandainya dikata jorok sama orang, biarin aja. Orang diri kita ya kan. Ngapain sibuk ngurusin orang? Apalagi ngurusin omongan orang. Ya. Bimain jadi dengan air yang baru wataqlil lihyati. Nah, habis telinga kalau yang punya jenggot, biasanya kelompok sebelah nih yang jenggot banyak nih, ya. Wataqlil lihyati, dan menyela-nyela jenggot al-kasati yang tebal. Gini-gini, ya. Punya jenggot, kalau nggak punya ya nggak usah. Saya pengen punya jenggot panjang, bini saya marah. Biasanya tua banget gitu, katanya gitu. Ya namanya jenengin bini ya boleh. Ya, ikut daya. Banyak. Ya. Nah, biar rumah tangga harmonis tuh begitu. Jadi yang laki kalau lagi dirapihin sama bininya ya gitu. Nanti juga yang laki ngerapihin bininya kan gitu. Jadi cakep. Ya, tuh. Ya. Wa tahlil asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari tangan. Jadi kalau lagi basuh tangan tuh tadi kan dua telapak tangan di sela-sela tuh ya. Entah itu lagi pas habis buka kedua telapak tangan kan, dari ujung kuku sampai melebihi kedua siku itu sambilan dah tuh ya. Banyak aja ada kotoran-kotoran kuman. Meskipun kita nggak mandi, wudu kalau bersih aja, insya Allah air bersih kok. Orang Arab dalam mandi yang wanginya banyak. Ya, namun kita airnya melimpah aja jadi mandi mulu. Ya. Warna ini sama, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Ya tuh, biar nggak ada kotoran-kotoran di sela-sela jari dan kaki. Ya, kalau diri kita bersih, insya Allah nanti bersih semuanya. Ya, wataqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan kanan atas kiri. Kalau yang ada dua, ya misalnya tangan, telinga, kaki, itu kan dua tuh. Yang didahului yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, tuh. Kemudian watoharatu salasan. Nah, ngerjainnya itu 3 kali aja.
jangan lebih dari 3. Basuh muka 3 kali, kumur 3 kali, masukin air ke hidung 3 kali, basuh muka, basuh tangan 3 kali, ngusap sebagian kepala, 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Wal mualatu dan ya terus menerus ya, harus berurutan, nggak boleh ada yang saling mendahului. Tuh. Nah, kita sudah membahas tentang kewajiban wudu dan sunnah-sunnah wudu ya. Niat tadi ya. Dari kewajiban wudu yang pertama niat. Makanya niat itu dalam hadis itu luar biasa ya. An-niyatu ya, innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Ya. Orang udah niat baik tapi belum melaksanakan kebaikan itu, insya Allah dapat kebaikan. Orang udah niat jahat tapi belum melaksanakan kejahatan itu, insya Allah dapat pahala. Orang udah niat jahat tapi belum dilaksanakan kejahatan itu, kemaksiatan itu, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau dia niat jahat juga, niat maksiat juga, tapi ngelakuin juga, dapat 2. Ya, innamal a'malu bin niat. Perbuatan itu tergantung niatnya. Ya kita semua ini melakukan kebaikan. Niatnya macam-macam dalam hati. Ada yang niatnya pengen silaturahim, ada yang niatnya pengen cari jodoh, ada yang niatnya pengen bisnis, ada yang niatnya pengen tidur, ada yang niatnya pengen ini, pengen itu, kan macam-macam. Nah, niat itu adanya dalam hati. Ketika niat itu setiap orang memiliki niat dalam hati, orang lain tidak berhak untuk mengoreksi niat-niat orang. Ya, itu urusan Allah dah. Nanti keikhlasannya, kejujurannya, totalitasnya kepada Allah yang tahu Allah, kelihatan kan gitu. Ya. Ya tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu tergantung atau bergantung terhadap apa yang ia niatin. Kalau niatnya musola, niatnya jahat, banyak maling, ya kan? Niatnya juri, ya kan? Niatnya ini, niatnya itu, niatnya jahat, macam-macam dan tempatnya baik. Tapi kalau niatnya jahat, ya emang udah itu aja. Nggak jadi jaminan mau tempatnya baik, mau ini. Tapi kalau dasarnya niatnya jahat, niatnya buruk, ya pasti begitu. Ya, dah. Ada yang nanya nggak dasar nih? Iya, kalau dari sapi siram doang. Ya nggak apa-apa. Tapi sunnahnya digosok. Kalau nggak di ini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kan kewajiban itu tetap ada. Cuma kurangnya nggak ada pahala gitu. Iya, kan tadi sunnahnya digosok. Kalau nggak digosok, tapi kan lewatin mata kaki juga ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, cuma nggak dapat kesunahannya doang gitu doang. Kalau sekali-sekali sah? Hah? Sekali-sekali aja. Sah. Kalau yakin sah. Itu kan untuk meyakinkan, takutnya yang pertama gagal, yang kedua ini. Jadi karena Allah senangnya yang ganjil, jadinya 3 gitu loh. Takutnya yang pertama gagal itu, jadi diganjilin lagi ketiga. Karena Allah senangnya yang ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah tuh senang yang ganjil-ganjil. Jadi diganjilin lagi maksimal 3 gitu. Lebih dari 3 ya kalau memang udah terlanjur lebih ya nggak apa-apa. Kalau nggak sempat hitung kalau udah lanjut ya nggak apa-apa juga. Misalnya genap di 2 ya nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih, usahakan jangan lebih dari 3, karena banyak ulama yang ya bahasanya ada yang mengatakan makruh lebih dari 3 gitu. Ya sah sih sah, cuma mengatakan makruh nggak disukai aja gitu. Karena lebih dari 3. Takutnya nanti bahasanya
Udah buang-buang air, biasanya kan gitu. Kalau di jatuh di Indonesia, Dulu boleh kali. Air baiknya. Air baik besar. Jadinya mubazir gitu, ya kan? Nah terus ketika menggunakan air juga harus yang ya makanya biasanya di masjid musola itu tulis gunakan air secukupnya gitu, bahasanya kan penting tuh. Gunakan air secukupnya, lagi wudhu lagi ini. Kayak jangan buang air meskipun negeri ini kaya akan air ya. Kan kapu. Iya. Buka pul pas lagi basuh muka pun nyimpan mana? Itu orang nggak tahu diri tuh. Mana kerannya juga dekat-dekatan ya beda-beda kan? Anda. Itu nggak mikirin orang juga tuh, harus tahu diri yang duduk gitu. Harusnya pelan-pelan kan dari atas jatuhin, nggak usah pakai pelan-pelan udah bocah. Ya, udah paham maksudnya begitu-gitu. Ya, cair aja ya. Cukup. Ya, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk orang-orang yang berjasa di musola Jamiatul Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, sehingga segala amal baiknya Allah jadikan punya Allah di jannah. Kemudian Fatihah ini kita niatkan juga untuk orang-orang yang berjasa di musola Jamiatul Rahmah, mulai dari tenaganya, pikirannya, pembangunannya, dan orang-orang yang mengurus musola ini, ya, baik itu yang menyiapkan konsumsinya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka semua, Allah berikan kemudahan kepada mereka semua. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk kita semua yang hadir, agar kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita, keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita jadikan orang-orang yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam segala urusan agama dunia dan akhirat, dijaga keimanannya, keislamannya sampai hari kiamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang melimpah, ketika Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك الهدى والتوفيق والاستقامه والرضا والعفو والغنى وحسن الخاتمه اللهم الهنا انت رسولك ورضاك ورسولك عافنا ومحبتك ومعرفتك اللهم انا نسالك حبك وحبك ويحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حب النبي وارزق المرسلين من هؤلاء الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اسلم لمن والعلم والرعيه وذل بنا كل الخيرات اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.